Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Kisah Inspiratif. Jangan lupa like dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Nisa duduk di sudut kecil meja dapur, memandangi layar ponselnya yang sesekali bergetar. Notifikasi dari grup WhatsApp alumni SMA terus bermunculan, menampilkan pesan-pesan antusias dari teman-temannya. Akhir pekan ini, mereka akan mengadakan reuni di sebuah restoran mewah di pusat kota. Restoran itu jelas bukan tempat yang biasa dikunjungi Nisa. Mendengar namanya saja, dia sudah bisa membayangkan betapa mahal harga makanan dan minuman di sana. Dalam hati, dia bertanya-tanya, apa yang akan orang-orang pikirkan jika dia benar-benar datang? Apakah mereka masih mengingatnya sebagai Nisa, anak seorang penjual jamu keliling yang sering diejek karena baju lusuh dan sepatu bolong? Dia menghela napas panjang, terus membaca pesan-pesan yang masuk. Teman-temannya tampak begitu bersemangat. Salah satunya, Icha, bahkan sudah mengunggah foto mengenakan gaun elegan dengan caption, "Gak sabar ketemu kalian semua. Be ready to see the new me." Nisa menutup layar ponselnya, mencoba menyingkirkan pikiran yang berkecamuk. Namun, undangan itu seolah terus memanggilnya. "Kenapa sih masih kepikiran?" gumamnya sambil menatap keluar jendela. Angin sore berembus pelan, menggerakkan tirai tipis yang menggantung di dapur. Ibunya, Bu Siti, sedang sibuk menyiapkan jamu di sudut ruangan. Aroma kunyit dan jahe memenuhi udara. Melihat ibunya yang tekun bekerja, hati Nisa mencelos. "Apa aku harus pergi, Bu?" tanyanya akhirnya, memecah keheningan. Tangannya memegang undangan digital yang sudah ia cetak dan lipat rapi. Bu Siti menoleh, wajahnya yang mulai berkeriput tetap memancarkan ketenangan seperti biasa. "Pergi aja, Nak. Kadang kita nggak tahu, siapa tahu ada yang berubah," jawabnya lembut. "Tapi, Nisa malu, Bu." Suaranya lirih. Teman-temannya kebanyakan sudah sukses. Mereka pasti akan membicarakan pekerjaan, pencapaian, rumah, dan mobil. Sementara Nisa tak bisa melanjutkan kata-katanya. Matanya memerah. Dia memang tidak ingin terlihat lemah, tapi kenyataan hidupnya sulit untuk diabaikan. Setelah lulus SMA, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah. Biaya yang mahal membuatnya memilih membantu ibunya berjualan jamu, sambil sesekali menulis cerita di waktu luangnya. Tulisannya memang mendapat sambutan hangat di dunia maya, tetapi ia selalu menggunakan nama pena untuk melindungi identitasnya. Tak seorang pun, bahkan teman-teman dekatnya, tahu bahwa dialah sosok di balik nama pena senja. Bu Siti menghampiri Nisa dan meletakkan tangan lembutnya di pundak anaknya. "Dengerin ibu ya. Orang yang benar-benar menghargai kita itu nggak peduli kamu punya apa atau kerja apa. Kalau mereka cuma melihat dari penampilan, berarti mereka bukan teman yang sebenarnya. Ibu percaya, kamu lebih dari cukup." Nisa menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Selalu seperti itu. Setiap kali ia goyah, kata-kata ibunya seolah menjadi penopang yang tak tergantikan. Mereka hidup dengan keterbatasan, tapi kasih sayang dan dukungan dari ibunya tak pernah kurang. "Tapi, Bu," Nisa mengeluh pelan. Nisa takut diejek. Bu Siti tersenyum lembut. "Kamu nggak akan pernah tahu, Nak. Siapa tahu kali ini mereka yang justru malu sama kamu." Kalimat itu membuat Nisa terdiam. Ia teringat masa-masa SMA, bagaimana Icha dan gengnya sering menertawakannya hanya karena ia datang ke sekolah dengan bekal nasi bungkus dari rumah, atau karena sering membantu ibunya menjajakan jamu di sekitar kompleks sekolah. Namun, ada sesuatu dalam diri Nisa yang selalu membuatnya bertahan, ketekunan dan impian yang tak pernah pudar. Malam itu, Nisa duduk di kamar kecilnya. Dindingnya dipenuhi tempelan kertas berisi kutipan dan gambar-gambar yang ia buat sendiri. Di atas meja kayu kecil, sebuah laptop tua terbuka, menampilkan draft naskah terbarunya yang hampir selesai. Sambil menatap layar, pikirannya berkelana. Apa aku harus pergi ke reuni? Apa gunanya? Bukankah hidup sudah cukup baik tanpa harus kembali ke masa lalu? Namun, di sisi lain, ada rasa penasaran yang sulit ia abaikan. Ia ingin tahu, apakah teman-temannya masih sama seperti dulu, selalu memandang rendah orang lain? Pikirannya kembali pada satu nama, Adi Pramana. Adi adalah cowok populer yang dulu menjadi salah satu alasan ia bertahan di sekolah. Ketika Icha dan gengnya mulai meledek, Adi selalu membelanya. Dia juga yang mendorong Nisa untuk tetap percaya diri. Tapi sejak lulus SMA, mereka kehilangan kontak. Yang Nisa tahu, Adi melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Apa Adi akan datang ke reuni? Tanpa sadar,
Senyum kecil tersungging di wajahnya. Namun, ia segera menggeleng, mencoba menghapus bayangan itu dari pikirannya. Ah, aku pasti cuma berharap yang enggak-enggak. Keesokan harinya, Nisa membantu ibunya mendorong gerobak jamu keluar dari gang sempit menuju jalan besar. Sepanjang perjalanan, beberapa tetangga menyapa mereka dengan ramah. "Nisa, mau pergi kemana weekend ini? Jangan lupa istirahat, ya," ujar Bulina, tetangga sebelah. Nisa hanya tersenyum dan mengangguk. Ia sendiri belum tahu apa yang akan ia lakukan akhir pekan itu. Meski ibunya sudah memberi dorongan, rasa ragu masih menggantung di hatinya. Setelah selesai membantu ibunya, Nisa kembali ke rumah. Ia membuka lemari pakaian dan memandangi isinya. Kebanyakan baju-bajunya sudah ia miliki selama bertahun-tahun. Tak ada gaun mewah, tak ada sepatu hak tinggi. Namun, ia tak merasa perlu membeli baju baru hanya untuk reuni. Akhirnya, ia memilih sebuah dress pastel yang sederhana tapi cukup anggun. Dress itu adalah pemberian seorang teman penulis yang pernah berkolaborasi dengannya. Nisa mengenang momen ketika temannya berkata, "Kamu sebenarnya cantik, meskipun kamu nggak sadar." Ia mencoba dress itu di depan cermin, memutar tubuhnya perlahan. Mungkin, hanya dengan sedikit polesan, ia bisa terlihat cukup layak untuk datang. Tapi tetap saja, pikiran negatif kembali menghantuinya. Ia kembali duduk di ranjang, memandangi dress itu. Sesuatu dalam dirinya berkata, "Datanglah, tidak peduli apa yang akan terjadi. Mungkin ini saatnya." Saatnya menunjukkan bahwa dirinya sudah berbeda. Ia bukan lagi gadis SMA yang sering jadi bahan ejekan. Ia adalah Nisa, seorang penulis yang karyanya dicintai banyak orang, meskipun mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. "Aku akan datang," bisiknya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Keputusannya sudah bulat. Dengan hati yang masih penuh keraguan, tapi juga keberanian kecil, Nisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa lalu dan melihat apa yang telah berubah. Malam reuni pun tiba. Nisa berdiri di depan restoran mewah itu, mengatur napas yang terasa berat. Tangannya sedikit gemetar memegang clutch kecil yang ia bawa. Bangunan restoran itu tampak megah, dengan lampu kristal berkilauan yang terlihat jelas dari jendela. Di depan pintu masuk, beberapa teman SMA-nya sedang asyik berbincang. Mereka terlihat begitu berbeda, lebih dewasa, lebih berkelas. Nisa menatap mereka sejenak, lalu menarik napas dalam. Lalu, ia melangkah masuk. Nisa berdiri di depan restoran mewah itu, menatap pintu masuk dengan perasaan campur aduk. Semua orang di dalam sana pasti sudah banyak berubah, dewasa, lebih percaya diri, dan tentu saja, lebih mapan. "Ya Allah, semoga aku kuat," bisiknya dalam hati sebelum melangkahkan kaki masuk. Ia mengenakan dress pastel sederhana yang jatuh di atas lutut. Sepatu flat usangnya mungkin tak cocok dengan suasana restoran yang begitu elegan, tapi itu yang terbaik yang ia miliki. Meski penampilannya sederhana, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tampak anggun, ketulusan yang terpancar dari matanya. Begitu ia masuk, suara tawa dan obrolan memenuhi udara. Aroma masakan mahal menyambutnya, dan matanya perlahan menjelajahi ruangan. Beberapa wajah yang dulu begitu akrab kini tampak lebih dewasa, tapi masih dikenalnya. Mereka tersenyum dan melambaikan tangan saat melihatnya. "Nisa! Nisa!" Suara Lilis yang ceria membuatnya tersenyum. "Hai, Lis," balasnya sambil mendekat. "Wah, aku kangen banget sama kamu. Kamu kelihatan beda sekarang." "Makasih, Lis. Kamu juga kelihatan bahagia banget sekarang." Namun, momen hangat itu segera terpotong saat seseorang mendekat. Ica, sosok yang dulu selalu menjadi pusat perhatian kini kembali tampil mencolok. Gaunnya merah menyala dengan belahan tinggi di samping. Sepatu hak tingginya berkilau seperti berlian, dan riasannya tebal dengan bibir merah mencolok. Tas mahal yang digenggamnya jelas ditampilkan untuk menarik perhatian. "Oh, Nisa," seru Ica dengan nada tinggi, sengaja menarik perhatian seisi ruangan. Beberapa orang langsung menoleh ke arah mereka. "Aku hampir nggak ngenalin kamu. Kamu masih sama aja ya, sederhana banget," ujarnya sambil tertawa kecil. Nisa mengenali nada suara itu. Nada yang sama seperti dulu, penuh sindiran terselubung. Namun, ia tidak membiarkan wajahnya menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya tersenyum tipis. "Iya, begini aja, Ca." "Oh, aku ngerti kok," kata Ica lagi, menepuk bahu Nisa dengan gaya seolah bersimpati. "Nggak semua orang punya kesempatan buat berubah banyak kayak aku.
Hidup di dunia entertainment tuh seru banget, tapi ya berat juga. Kamu tahu kan, aku sekarang udah jadi bintang iklan sama main film. Nisa mengangguk pelan, berusaha menahan senyumnya. Ia sudah menduga percakapan ini akan terjadi. Iya, aku dengar. Selamat ya, Ca. Makanya, kamu harus sering update dong. Follow Instagram aku ya. Aku udah punya banyak followers. Aku juga lagi syuting film yang diangkat dari novel Pena Senja. Kamu tahu kan, novel yang fenomenal itu. Senyum Nisa melebar. Tentu saja ia tahu. Novel itu adalah miliknya. Tapi ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk sopan, membiarkan Icha terus bercerita panjang lebar tentang kesuksesannya. Beberapa menit kemudian, acara dimulai. Para alumni duduk di meja-meja besar menikmati hidangan yang disajikan. Nisa memilih duduk di sudut bersama beberapa teman yang dulu juga tidak begitu mencolok. Namun, meskipun duduk di tempat yang agak tersembunyi, ia tetap tidak luput dari pengamatan Icha. Saat sesi foto bersama, Icha kembali memanfaatkan momen untuk pamer. Ia berdiri di depan, memegang mikrofon sambil berbicara dengan percaya diri. Teman-teman, aku senang banget bisa ketemu kalian semua lagi. Setelah bertahun-tahun berjuang di dunia entertainment, akhirnya aku bisa berdiri di sini sebagai bagian dari kalian, tapi dengan pencapaian yang luar biasa. Aku berharap kesuksesan aku ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Semua orang bertepuk tangan, meski beberapa terlihat menahan tawa kecil. Nisa yang berdiri di belakang hanya mengangguk pelan. Ia tidak ingin terlibat dalam drama apapun. Namun, saat sesi obrolan santai, Icha kembali mendekatinya. Nisa, kamu sekarang kerja apa? Kok kayaknya masih low profile banget? Tanyanya pura-pura ramah. Nisa menatapnya, berpikir sejenak sebelum menjawab. Tapi sebelum ia sempat mengatakan apapun, Lilis tiba-tiba memotong. Nisa itu sekarang penulis. Loh, kata Lilis dengan bangga. Oh, penulis? Penulis buku cerita gitu. Icha mengangkat alisnya, nada bicaranya terdengar meremehkan. Tapi itu kan gak ada apa-apanya dibanding film aku ya. Dunia buku tuh beda sama dunia entertainment. Nisa hanya tersenyum. Ia memilih untuk tidak membalas. Tidak ada gunanya berdebat dengan Icha. Di dalam hatinya, ia merasa tenang. Karena ia tahu siapa dirinya. Dan tidak ada satupun yang bisa meruntuhkan kepercayaannya itu. Di tengah suasana makan malam yang hangat, Icha kembali mencuri perhatian. Ia duduk di meja strategis, dikelilingi beberapa teman lama yang tampak terkesan dengan ceritanya. Dengan suara lantang dan penuh percaya diri, ia mulai bercerita tentang perjalanan karirnya. Kalian tahu nggak? Aku baru aja selesai syuting film dari novel Pena Senja. Kalian pasti tahu kan, novel itu fenomenal banget, bestseller di mana-mana. Oh iya, aku pernah baca novelnya, sahut Dina, salah satu teman mereka, dengan antusias. Keren banget, Ca. Jadi kamu pemeran utamanya. Icha tersenyum penuh kemenangan. Bukan pemeran utama sih, tapi aku dapat peran penting banget. Bayangin aja, dari ribuan orang yang audisi, aku yang dipilih. Sutradaranya bilang aku punya aura bintang, cocok banget buat layar lebar. Oh my god, keren banget kamu, ujar Dina lagi, diikuti tepuk tangan kecil dari beberapa orang. Icha melanjutkan, seolah tak ingin kehilangan momen. Dunia entertainment tuh nggak gampang, guys. Banyak banget tantangannya. Kadang kita harus kerja sampai subuh, harus tetap cantik di depan kamera meskipun capek banget. Tapi aku cinta banget sama pekerjaan ini. Nisa hanya tersenyum tipis sambil menyeruput jusnya pelan. Icha masih sama seperti dulu, penuh ambisi dan haus perhatian. Tapi yang berbeda adalah dirinya. Sekarang, Nisa tidak lagi merasa kecil di hadapan orang lain. Ia tidak butuh pengakuan atau validasi dari siapapun. Karena ia tahu, kesuksesan sejati tidak selalu diukur dari sorotan lampu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Nisa yang duduk di meja sudut mendengar semuanya dengan tenang. Ia menyesap teh hangatnya, mencoba menahan senyum kecil yang hampir muncul di wajahnya. Ada ironi dalam semua ini. Icha mungkin merasa berada di puncak dunia karena perannya dalam film Pena Senja, tapi dia tidak tahu bahwa Nisa adalah sosok di balik nama Pena tersebut. Di dalam hati, Nisa berbisik, kalau dia tahu aku yang menulis novel itu, apa reaksinya? Namun, ia memilih untuk tetap diam. Ini bukan waktunya untuk membongkar rahasia. Tak lama kemudian,
Lilis yang duduk di sebelah Nisa ikut nimbrung dalam obrolan. Wah, Icha, berarti kamu sekarang sering ketemu sama artis-artis terkenal dong? Tanyanya dengan nada kagum. Icha mengangguk cepat. Jelas dong. Aku sering kerja bareng artis papan atas. Bahkan waktu syuting film ini, aku sempat satu frame sama aktor-aktor besar. Kalian tahu kan Aditya Rahman? Itu loh, aktor yang lagi ngehits banget sekarang. Dia ramah banget sama aku, bahkan kita jadi akrab. Aku pernah lihat dia di TV. Pasti seru banget ya kerja bareng dia, sahut Dina dengan antusias. Banget. Pokoknya aku bersyukur banget bisa ada di titik ini. Semua ini hasil kerja keras aku, tambah Icha sambil menepuk dadanya, menunjukkan rasa bangga yang berlebihan. Di sudut ruangan, Adi yang duduk tak jauh dari Nisa tampak hanya mendengarkan dengan senyum tipis. Matanya sesekali melirik ke arah Nisa yang masih diam dan tampak tak terpengaruh oleh cerita-cerita Icha. Namun, Icha tampaknya merasa kurang puas karena Nisa tidak memberikan respons. Ia pun mengarahkan pandangannya ke meja tempat Nisa duduk. Nisa, panggilnya dengan nada santai tapi tajam. Kamu penulis, ya? Bukunya udah ada yang difilmkan belum? Beberapa pasang mata langsung mengarah ke Nisa. Pertanyaan itu jelas bernada merendahkan, seolah ingin menunjukkan perbedaan status mereka. Nisa tersenyum kecil, berusaha tetap tenang. Belum, Ca. Tapi aku senang menulis buat diri sendiri, nggak terlalu mikirin hal lain. Icha terkekeh pelan. Oh, gitu ya? Ya, nggak apa-apa. Semua orang kan punya jalannya masing-masing. Tapi kamu harus coba lebih ambisius, Nis. Siapa tahu nanti bukumu bisa jadi terkenal kayak Pena Senja. Itu baru keren banget. Lilis yang mendengar itu merasa tidak nyaman. Ia tahu nada Icha mengarah ke penghinaan halus. Tapi aku yakin tulisan Nisa tuh bagus banget. Nggak semua penulis harus terkenal dulu untuk jadi hebat, kan? Sahutnya membela. Ya, tapi dunia sekarang kan beda, Liz, potong Icha sambil tersenyum tipis. Kalau nggak ada exposure, siapa yang tahu kita? Nisa menatap Lilis dengan tatapan menenangkan, meminta temannya untuk tidak memperpanjang pembicaraan. Namun, di dalam hatinya ada dorongan kecil untuk berbicara jujur. Ia tahu Icha sedang mencari-cari celah untuk menjatuhkannya. Malam terus berlanjut, dan Icha semakin menjadi-jadi. Dia mulai menunjukkan foto-foto di ponselnya, gambar dirinya bersama para artis terkenal, momen-momen glamor di lokasi syuting, hingga video singkat saat dia berada di red carpet sebuah acara. Lihat ini, waktu aku diwawancara sama media. Mereka bilang aku punya potensi buat jadi bintang besar, katanya sambil memutar video dengan suara yang cukup keras sehingga semua orang di meja bisa mendengarnya. Beberapa teman tampak kagum, meski sebagian lainnya merasa Icha terlalu pamer. Namun, mereka memilih untuk tidak mengatakannya. Ada sesuatu tentang Nisa yang membuat Icha merasa terusik, seperti bayangan yang selalu mengingatkan pada kekalahannya di masa lalu. Dan Icha, dengan segala rasa sombongnya, tak pernah suka kalah. Tampak semakin agresif, Icha terus melontarkan komentar pedas yang ditujukan khusus untuk Nisa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tampak sengaja dirancang untuk menusuk. Semua orang di meja mulai merasa tak nyaman, tapi mereka tetap diam, tak ingin terlibat. Dulu kamu tuh selalu diam di kelas, kata Icha dengan tawa kecil yang jelas bernada mengejek. Aku heran, kok Adi Pramana lebih milih kamu daripada aku, ya? Kamu kan, ya kamu tahulah, biasa-biasa aja. Semua mata kini tertuju pada Nisa. Beberapa teman terlihat kaget, sebagian lainnya hanya tersenyum kecil mencoba menghindari tatapan. Suasana menjadi canggung. Namun, Nisa tetap tenang. Ia menarik napas dalam-dalam, mengangkat matanya, dan menatap Icha dengan lembut. Mungkin karena Adi lebih suka orang yang sederhana, jawab Nisa dengan nada datar namun menohok. Untuk beberapa detik, ruangan terasa sunyi. Jawaban itu membuat Icha terdiam sesaat, dan senyum di wajahnya perlahan memudar. Namun, alih-alih mengakui kekalahan, dia kembali dengan serangan baru. Oh, ngomong-ngomong, Icha berkata sambil memainkan rambutnya, berusaha terlihat santai meskipun emosinya mulai terlihat. Kamu jadi penulis abal-abal udah lama, Nis? Jangan-jangan kamu juga masih bantu jualan jamu keliling, ya? Ucapan itu seperti tamparan di wajah Nisa. Ia bisa merasakan beberapa pasang mata di ruangan itu menatapnya penuh rasa ingin tahu. Perutnya terasa mulas, tapi ia tetap berusaha mempertahankan ketenangannya. Namun, sebelum Nisa sempat menjawab, suara lain tiba-tiba memecah keheningan. Dan kalaupun iya, kenapa, Cah?
Kehadiran Adi Pramana langsung mengubah suasana reuni. Semua orang di ruangan itu tampak antusias menyambutnya, seolah ia adalah tamu kehormatan yang baru saja tiba. Dengan jas rapi yang membingkai tubuh atletisnya, rambut tertata sempurna, dan senyum hangat yang masih sama seperti dulu, Adi tampak seperti gambaran sempurna dari kesuksesan. "Adi, kamu akhirnya datang juga," seru Icha, berdiri cepat dari kursinya. Wajahnya berbinar penuh semangat, seperti seorang penggemar yang bertemu idolanya. Ia segera mendekati Adi, mengulurkan tangan dengan gaya manis. "Aku kangen banget sama kamu." Adi menyambut uluran tangan itu dengan senyum sopan namun singkat. "Hai, apa kabar?" tanyanya. Lalu matanya segera beralih ke arah Nisa yang masih duduk di tempatnya. Tatapan mereka bertemu, dan waktu seolah melambat. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan dalam cara Adi memandang Nisa. Mata itu tidak hanya menyiratkan kerinduan tetapi juga kekaguman yang mendalam. "Hai, Nisa," sapa Adi dengan suara lembut. "Lama nggak ketemu. Apa kabar?" Nisa tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan rasa gugup yang tiba-tiba menyerangnya. "Baik. Kamu gimana?" Adi tersenyum lebih lebar. "Aku baik. Baru aja selesai S2 di London. Rasanya menyenangkan, akhirnya bisa pulang dan ketemu teman-teman lama." Obrolan singkat itu tampaknya tidak disukai Icha yang berdiri canggung di sebelah Adi. Dia mencoba mengalihkan perhatian. "Adi, duduk di meja aku aja. Kita bisa ngobrol banyak. Aku juga pengen cerita soal karir aku di dunia entertainment," ujarnya sambil tersenyum penuh harap. Namun, Adi tampak tak tertarik. "Makasih, Ca, tapi aku duduk di sini aja," katanya sambil menarik kursi di sebelah Nisa, meninggalkan Icha yang melongo tak percaya. Suasana meja tempat Nisa duduk langsung berubah. Beberapa teman lama yang tadinya asyik ngobrol mendadak bungkam, memberi ruang pada Adi dan Nisa yang kini menjadi pusat perhatian. Lilis, yang duduk di sebelah Nisa, menatap Adi dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Adi, kamu hebat banget ya, baru lulus S2 di London. Pasti banyak pengalaman seru di sana," kata Lilis mencoba mencairkan suasana. Adi mengangguk sambil tersenyum. "Ya, seru sih, tapi hidup di sana juga nggak selalu gampang. Kadang kangen rumah, kangen Indonesia, kangen teman-teman lama." Ia melirik sekilas ke arah Nisa saat mengucapkan kata terakhir, membuat Lilis tersenyum penuh arti. Icha yang duduk di meja lain tampak kesal. Dia mencoba menutupi kekesalannya dengan berbicara lebih keras kepada teman-temannya, berharap bisa menarik perhatian Adi kembali. "Jadi kalian tahu kan, aku baru main film dari novel Pena Senja. Itu novel fenomenal banget. Aku nggak nyangka bisa jadi bagian dari proyek sebesar itu," katanya sambil tertawa. Beberapa orang memberi tanggapan seadanya, tapi kebanyakan masih fokus pada Adi dan Nisa. Sepanjang acara reuni, Icha semakin merasa terpojok. Dia berusaha menarik perhatian Adi dengan segala cara, membicarakan film-film yang dia bintangi, mengobrol tentang iklan yang dia lakukan, bahkan mencoba membuat lelucon. Tapi setiap kali, Adi lebih sering berbicara dengan Nisa. Mereka berbicara tentang berbagai hal dengan santai, tertawa bersama, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Ketika tiba saat makan malam, Adi dengan sengaja meminta Nisa untuk duduk di sebelahnya. Nisa pun tak bisa menahan senyum kecil, meski sedikit canggung karena suasana yang mulai terasa aneh. Icha yang memperhatikan dari jauh hanya bisa menggigit bibir, rasa cemburu dan kesal bercampur aduk di hatinya. Icha tidak bisa tahan lagi. Dia mengangkat suaranya, berharap bisa mengalihkan perhatian orang dari Nisa. Adi," serunya dengan nada santai namun terdengar sinis. "Kamu tahu nggak, Nisa ini hebat, loh. Masih bisa senyum meski hidupnya susah. Salut banget aku." Semua mata di meja langsung tertuju pada Icha. Beberapa orang terdiam, sementara yang lain menunggu reaksi dari Nisa. Nisa yang sudah terbiasa mendengar sindiran seperti itu hanya tersenyum tipis. Namun, Adi yang sejak tadi lebih fokus pada Nisa mendengar dengan jelas. Ia mengerutkan kening dan menatap Icha dengan tajam. "Icha, kamu tahu nggak siapa sebenarnya Nisa?" tanyanya dengan nada serius. Suaranya terdengar sedikit lebih tinggi dari biasanya. Icha tertawa kecil, merasa tidak terancam. "Ya tentu aja aku tahu. Dia kan si anak jamu itu," jawabnya dengan sikap meremehkan. "Mau ngapain? Hidupnya juga nggak akan berubah, gitu-gitu aja." Tetapi respons Adi selanjutnya membuat Icha terdiam. Adi tersenyum, tapi senyumannya penuh arti. "Nisa itu bukan cuma anak jamu. Dia penulis novel Pena Senja. Jadi kamu, yang main di film itu,
seharusnya berterima kasih sama dia. Suara tegasnya menggetarkan udara di sekeliling mereka. Ruangan reuni yang awalnya penuh canda tawa mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Nisa yang kini duduk tenang di hadapan mereka. Wajahnya sedikit memerah. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan kini berubah menjadi mencekam. Icha tertawa canggung, berusaha menyembunyikan rasa malu yang semakin menguasainya. "Hah? Kamu bercanda, kan, Adi? Mana mungkin?" kata Icha dengan suara tidak percaya. Namun, Adi hanya tersenyum tipis. Dengan gerakan perlahan, ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto, lalu menunjukkan sebuah gambar yang cukup jelas. Di foto itu, Nisa terlihat sedang tersenyum di atas panggung, di acara peluncuran buku. Dengan nama pena, Senja, yang tercetak di samping fotonya, sebuah nama yang selama ini menjadi misteri di kalangan banyak orang. "Ini dia," kata Adi sambil menunjuk layar ponselnya. Nisa di acara peluncuran bukunya. "Lihat deh, nama pena Senja itu bukan cuma nama pena. Ini nyata." Nisa menatap foto itu dengan tenang, meski sedikit merasa canggung. Ia tidak berniat mengungkapkan siapa dirinya kepada semua orang, namun kali ini rasanya ia tak bisa lagi menahan kebenaran itu. Orang-orang yang sejak tadi berusaha meremehkan Nisa tiba-tiba terdiam, wajah mereka memucat. Bibirnya terasa kaku. "Aku lebih suka orang mengenal aku apa adanya, bukan karena nama pena Senja atau karya yang aku buat." Wajahnya semakin pucat. Semua orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Mata mereka penuh rasa heran dan keingintahuan. Beberapa teman yang sebelumnya hanya melihat Nisa sebagai gadis biasa kini mulai melihatnya dalam cahaya yang berbeda. "Jadi, kamu yang nulis dengan nama pena Senja?" tanya Lilis yang duduk di sebelahnya. "Kok bisa sih nggak cerita ke kita?" Nisa hanya tersenyum. Ia tahu bahwa menjelaskan segalanya hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Saat semua orang mulai meliriknya, Icha mencoba tetap tenang. Tapi hatinya tidak bisa lagi berpura-pura. "Jadi kamu beneran penulis Senja?" Suaranya terdengar sangat pelan, hampir tak terdengar, namun Nisa bisa mendengarnya dengan jelas. "Iya." "Kenapa? Apa kamu kaget?" tanya Nisa dengan nada santai, meski di dalam hatinya ia merasa sedikit lega karena akhirnya kebenaran terbongkar. Icha hanya mengangguk, bibirnya terkatup rapat. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa ia keluarkan. Teman-teman yang tadinya terpaku pada percakapan mereka mulai saling menatap, merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Nisa tetap tenang, walaupun ia bisa merasakan bahwa hari ini sesuatu yang besar sedang terjadi. Ia tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Tak seperti Icha, yang berusaha keras membangun citra di depan orang lain, Nisa memilih untuk tetap sederhana dan membiarkan karyanya berbicara lebih keras daripada dirinya sendiri. Setiap kata yang terlontar dari mulut Icha hanya semakin memperjelas bahwa di balik penampilan mewah dan kesuksesan semu yang ia banggakan, ada seorang perempuan yang berusaha menutupi rasa cemas dan ketidakpercayaan dirinya. Kini wajah asli Icha mulai tampak, dan itu sangat berbeda dari citra yang selama ini ia tunjukkan di depan semua orang. Beberapa teman mulai mengalihkan pandangan mereka ke arah Icha yang tampak semakin gelisah, sementara Adi menatap Nisa dengan pandangan penuh rasa kagum. Tidak ada sedikit pun kebanggaan berlebihan di wajah Nisa, hanya ketulusan dan rasa syukur atas apa yang telah ia capai. Dalam keheningan yang semakin menguat, Nisa merasakan ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Bukan hanya bagaimana orang-orang memandangnya, tetapi juga bagaimana ia melihat dirinya sendiri lebih jelas, tanpa harus mengharapkan pengakuan atau penerimaan dari orang lain. Semua yang ia miliki sekarang adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan, dan itu jauh lebih berharga daripada semua yang bisa dibanggakan oleh Icha. Dengan satu kalimat sederhana, Nisa telah menunjukkan bahwa ketulusan dan kerja keras lebih penting daripada pencitraan semata. Insiden kecil ini membuat Icha malu, namun juga membuka jalan bagi Nisa untuk menemukan kekuatan sejatinya. Sejak kejadian malam reuni itu, sikap Icha terhadap Nisa berubah total. Ia yang sebelumnya selalu merendahkan Nisa kini tampak berusaha untuk mendekatinya. Setiap kali ada kesempatan, Icha tidak pernah melewatkan momen untuk memuji-muji novel Nisa, bahkan film yang diadaptasi dari karyanya. "Pena Senja, kamu hebat banget, Nisa. Aku benar-benar nggak nyangka kamu bisa sukses seperti ini. Aku harap aku bisa main di film berikutnya kalau kamu bikin sequelnya," kata Icha dengan senyum lebar, berusaha terdengar tulus. Nisa yang sudah terbiasa dengan sikap pura-pura hanya mengangguk kecil. Dalam hati, ia tahu betul bahwa semua itu hanya akting belaka. Icha yang dulu selalu berusaha membuatnya terlihat rendah, kini justru ingin membalikan keadaan dengan menunjukkan sikap manis yang berlebihan. Tapi Nisa sudah tidak terkejut lagi.
Ia tahu apa yang sedang terjadi. Iya, kita lihat nanti. Terima kasih, jawab Nisa tetap tenang, meskipun dalam hatinya ada sedikit rasa geli melihat perubahan sikap Icha yang begitu drastis. Saat reuni berlangsung, ibunya Adi yaitu Tante Lani duduk di salah satu sudut meja, berbincang dengan teman-teman lama. Karena Tante Lani kebetulan juga mengenyam SMA yang sama dengan anaknya. Dan di hari itu semua alumni yang pernah belajar di SMA berkumpul. Icha mendekatinya dengan senyum manis yang tampak dibuat-buat. Tante, aku sebenarnya sudah lama dekat sama Adi. Siapa tahu nanti ada jalan buat kami, kata Icha dengan sok akrab, berusaha memasang wajah serius yang terlihat sedikit dipaksakan. Lani yang mendengar kata-kata Icha hanya tersenyum tipis. Ia menatap Icha dengan pandangan yang sulit dibaca. Kita lihat saja nanti, jawab Lani dengan suara lembut namun penuh arti. Sedikit terkejut mendengar jawaban itu, ekspresi Icha berubah. Tidak ada semangat antusias dari Lani, hanya sebuah kalimat singkat yang terasa seperti dinding tak tertembus. Tidak ada harapan, tidak ada anggukan persetujuan, hanya tatapan yang seolah berkata bahwa semua sudah terlihat dengan jelas. Icha pun merasa tak lagi bisa bersembunyi di balik kepura-puraannya. Cemas mulai menyelimuti Icha. Rencana untuk mendekati Adi dan ibunya sepertinya tidak berjalan sesuai harapan. Adi yang sejak tadi berdiri di kejauhan hanya mengamati interaksi antara Icha dan ibunya. Tampaknya, ia sudah cukup mengerti apa yang sedang terjadi. Ia tidak suka dengan cara Icha yang berusaha mendekati orang-orang di sekitarnya dengan niat yang jelas. Icha berada dalam posisi yang sulit. Sikapnya yang sok ramah dan manis kepada Nisa maupun Lani tampaknya tidak mendapatkan respons yang ia harapkan. Bahkan, Lani yang biasanya ramah kini seperti memberi sinyal bahwa ia tidak tertarik dengan pendekatan Icha. Adi yang mulai merasa tidak nyaman akhirnya mendekat dan berdiri di samping ibunya. Ada apa MAH? Tanyanya dengan nada dingin. Icha terdiam sejenak, kemudian tersenyum kaku. Oh, enggak ada apa-apa kok, aku cuma ngobrol sama Tante Lani. Adi menatap Icha tajam, lalu beralih ke Nisa yang duduk dengan tenang. Nisa hanya tersenyum tipis, mengetahui betul apa yang sedang terjadi. Icha hanya sedang mencoba mencari celah untuk mendapatkan perhatian, meskipun semua orang tahu niatnya tidaklah tulus. Di balik senyuman manisnya, Icha tahu bahwa malam itu justru memperburuk citranya. Nisa, dengan rendah hati, tetap berada di atas angin, sementara Icha terjerat dalam permainan aktingnya sendiri. Semakin ia berusaha menutupi rasa malu, semakin banyak orang yang melihat bahwa di balik senyum manisnya, Icha hanya sedang berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan perhatian. Nisa, meskipun memahami apa yang sedang terjadi, hanya bisa menghela napas. Ia tidak pernah merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Keikhlasan dan ketulusan jauh lebih berharga daripada sekadar penampilan luar yang seringkali menyembunyikan kebenaran. Percakapan antara Nisa dan Adi semakin mengalir dengan hangat. Adi yang duduk di samping Nisa memulai percakapan dengan senyuman penuh kenangan. Aku nggak pernah lupa sama kamu, Nisa, katanya pelan. Aku cuma nggak berani ngaku duluan. Aku pikir kamu mungkin sudah punya kehidupan sendiri, jadi aku nggak mau ganggu. Nisa menunduk, mencoba menahan gejolak di dadanya. Ia merasa sedikit canggung, tapi juga senang mendengar kata-kata itu. Aku juga nggak pernah lupa, jawab Nisa dengan suara lembut. Ada secercah senyum di wajah Adi, seolah beban yang selama ini mengganjal hatinya sedikit terangkat. Kadang aku merasa kita kayak dua dunia yang terpisah, Nisa. Tapi sekarang aku senang bisa ngobrol lagi sama kamu, meskipun kita udah lama nggak ketemu. Nisa mengangguk pelan. Meski waktu telah mengubah banyak hal, ada sesuatu yang tetap ada di antara mereka. Keakraban itu seolah tidak pernah hilang meskipun sudah bertahun-tahun terpisah. Benih-benih cinta yang dulu sempat terkubur oleh jarak dan waktu kini perlahan bangkit kembali. Mungkin ini takdir, ujar Nisa dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Kita dipertemukan lagi setelah sekian lama. Mungkin kita belum selesai dengan cerita kita dulu. Adi menatap Nisa dengan pandangan penuh arti. Matanya memancarkan harapan yang selama ini tertahan. Aku berharap begitu, Nisa. Aku berharap bisa jadi bagian dari cerita hidup kamu yang baru. Suasana di sekitar mereka terasa sepi meskipun teman-teman lain masih sibuk dengan obrolan mereka sendiri. Nisa dan Adi seakan berada di dunia mereka berdua, menikmati momen yang begitu langka. Setelah sekian lama, kegugupan yang muncul setiap kali bertemu Adi kini berubah menjadi kenyamanan yang dalam. Adi yang dulu begitu populer dan selalu menjadi pusat perhatian di SMA kini tampak lebih sederhana. Tidak ada lagi rasa gengsi atau kebanggaan yang berlebihan di matanya.
hanya ada ketulusan. Sementara itu, Nisa mencoba membuka pembicaraan lagi meski hatinya mulai berdebar. Kamu udah lulus S2 ya? Kayaknya kamu udah jauh lebih sukses dari aku. Adi tersenyum tipis. Sukses itu relatif, Nisa. Aku nggak pernah merasa sukses sampai aku bisa benar-benar berbicara sama kamu lagi. Aku nggak pernah nyangka bisa kembali ke sini dan ngobrol kayak gini. Nisa merasakan kehangatan di dalam dirinya. Mungkin benar kata Adi, sukses itu memang relatif. Apa artinya gelar S2? Apa artinya semua pencapaian jika tidak ada seseorang yang bisa membuat hati merasa tenang? Adi, apa kamu percaya kalau cinta itu bisa kembali bersemi? Tanya Nisa dengan suara pelan. Adi menatap Nisa, matanya penuh ketulusan. Aku percaya. Kita bisa coba lagi, tanya Nisa, meski hatinya berdebar. Adi tersenyum lebar, dan senyum itu seakan menjawab semua keraguan Nisa. Aku nggak akan pernah berhenti mencoba, Nisa. Kalau kamu juga merasa ada yang tersisa, aku siap. Aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini lagi. Saat itu, Nisa merasa ada sesuatu yang tumbuh kembali di hatinya. Benih-benih cinta yang dulu sempat terkubur oleh jarak dan waktu kini bersemi kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Mereka mungkin telah terpisah selama bertahun-tahun, tetapi takdir membawa mereka kembali bersama. Ini bukan hanya tentang masa lalu yang terlupakan, tetapi juga tentang masa depan yang masih bisa mereka bangun bersama. Sementara itu, Ica yang terus berusaha mendekati Adi mulai menyadari kenyataan yang pahit. Meskipun ia mencoba berbagai cara untuk menarik perhatian Adi, pria itu hanya tersenyum tipis tanpa memberi respons berlebihan. Ica semakin cemas, menyadari bahwa apa yang ia pikir bisa menjadi kisah cintanya dengan Adi ternyata hanyalah angan-angan belaka. Akhirnya, Ica memutuskan untuk mengunjungi rumah Nisa. Hari itu, ia mengenakan gaun yang lebih sederhana dari biasanya, mencoba terlihat lebih rendah hati. Sesampainya di rumah Nisa, Ica mengetuk pintu dengan hati yang berdebar. Begitu Nisa membuka pintu, Ica langsung berbicara dengan nada penuh penyesalan. Nisa, aku cuma mau bilang aku minta maaf atas semua yang sudah terjadi. Aku tahu aku banyak salah sama kamu. Dulu aku terlalu sombong dan jahat. Aku benar-benar menyesal. Nisa menatapnya sejenak. Matanya penuh ketenangan. Ia tidak merasa marah, hanya merasa bahwa sudah waktunya berkata jujur. Aku maafin kamu, Ica. Aku nggak pernah benci sama kamu. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura percaya sama kamu lagi. Hidup kita bukan tentang pura-pura, Ica. Ica menunduk, menyadari bahwa kata-kata Nisa memang benar. Selama ini, ia terlalu sibuk berusaha menjadi orang lain demi mendapatkan pengakuan. Namun kini, ia tahu bahwa ketulusan dan kejujuran jauh lebih berarti daripada sekadar pencitraan. Pada akhirnya, Nisa dan Adi yakin bahwa cinta sejati bukanlah sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang datang dengan sendirinya ketika dua orang saling memahami dan menerima satu sama lain apa adanya.